Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga sampai detik ini kalian tetap dalam keadaan sehat tentunya. Dan tentunya saya berharap pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan melalui daring kali ini betul-betul membawa manfaat di kemudian hari. Baik anak-anak, pertemuan kali ini adalah pertemuan ketujuh dan atau mungkin pertemuan terakhir dalam penyampaian video, karena pada minggu pertama ataupun minggu kedua di bulan Desember kemungkinan kalian sudah proses ujian semester ganjil 2020. Nah, untuk itu pada pertemuan yang terakhir ini atau pertemuan ketujuh, saya akan sedikit banyak membahas atau mengulas beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan juga saya akan menyampaikan mengenai materi VLOOKUP dan HLOOKUP pada pertemuan kali ini. Ini adalah serangkaian dari materi mengolah data dengan menggunakan rumus spreadsheet yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Salah satunya adalah fungsi VLOOKUP dan juga fungsi HLOOKUP. Jadi intinya dua fungsi ini adalah sama-sama mencari data. Kalau VLOOKUP berarti dari sisi vertikal, data yang dicari secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mencari data secara horizontal. VLOOKUP berarti vertikal, sedangkan HLOOKUP adalah horizontal. Nah, kita diminta untuk mengisi jenis mobil atau bahasanya memanggil jenis mobil dengan menggunakan kode mobil dengan rumus VLOOKUP dari data vertikal. Sedangkan HLOOKUP, kita mencari jenis mobil menggunakan kode mobil, setelah itu dengan menggunakan data horizontal. Untuk total biaya, kita nanti gunakan rumus ataupun fungsi matematika yang sudah kita pelajari di awal, di daring lebih dahulu. Jadi pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada memanggil data dari data vertikal dan juga data horizontal. Baik, anak-anakku mungkin ini terlihat klasik, cuman tapi banyak yang tidak ngerti ataupun tidak paham. Mungkin pertama, ketika kita mau membuat tabel, lebih baik selesaikan dulu isiannya, baru kalian border. Ini seringkali saya ingatkan di waktu luring, kerjakan dulu, tuliskan dulu, setelah itu buat tabel. Nah, untuk yang ada kaitan dengan nominal seperti ini, jangan lupa untuk diganti menjadi currency. Di mana gantinya, Pak? Gantinya adalah silakan di blok. Setelah itu, general ini diganti dengan currency. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah supaya kalian tidak perlu menggunakan RP manual ataupun titik pada jumlah nominal. Contoh nih, 1 juta. 1 juta. Nah, otomatis langsung. Nah, kita kembali pada materi pada kali ini. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Pertama yang harus kalian lakukan setelah membuat tabel seperti ini bahasanya adalah sumbernya. Tabel di sini adalah sumbernya, sedangkan daftar sewa mobil ini adalah lembar evaluasinya atau lembar untuk mencarinya. Pertama, kalian blok data dari kode mobil, jenis mobil, dan tarif per hari sampai ke bawah. Setelah itu, arahkan pointer kalian, maksud kami mouse kalian ke bagian name box. Setelah itu diganti. Contoh di sini daftar mobil. Silakan di enter. Nah,
Perbedaannya apa? Ketika kita contoh blok di sini tidak berubah, hanya C7, ataupun kita blok dua di sini juga nggak berubah, cuman B7. Tetapi ketika kita blok secara keseluruhan, data itu menjadi daftar mobil seperti yang kita edit tadi. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Setelah itu, ketika kita sudah memberikan kode pada tabel ataupun sumbernya, setelah itu kita masuk pada rumus VLOOKUP. Pertama adalah kalian masukkan mouse kalian ke jenis mobil. Setelah itu kalian bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP ataupun kalian menggunakan ini insert function. Insert function di sini kalian bisa melihat kolom dan juga baris yang ingin dimasukkan secara gamblang daripada kita harus menghafalkan sama dengan VLOOKUP bla 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 gitu. Sedangkan di insert function kalian klik. Nah, di sini muncul insert function. Di sini pakai mostly used aja. Jadi di sini kita tinggal gunakan klik VLOOKUP karena kita sedang mencari fungsi VLOOKUP. Oke. Nah, di sini ada 4 kolom yang harus kalian lengkapi. Pertama adalah ketika kalian ingin menggunakan VLOOKUP, di sini kalian tinggal masukkan lookup value dengan bukan daftar mobil ya, tapi masukkan kodenya dulu. Setelah itu table array-nya baru kode mobil atau daftar mobil. Setelah itu masukkan com indeksnya 2. Setelah itu false. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan hasilnya Daihatsu. Kita coba oke. Nah, apakah betul jenis mobil dari M01 adalah Daihatsu? Di sini sumbernya M101 Daihatsu. Begitu kira-kira. Nah, kalau sudah jadi satu seperti ini, tinggal arahkan ke pojok kanan bawah sampai plus warna hitam. Silakan klik, jangan dilepas. Setelah itu tarik ke bawah. Otomatis langsung nyari sendiri. Segampang itu loh untuk menggunakan fungsi VLOOKUP. Setelah itu, kira-kira jenis mobilnya sudah ketemu. Sampai sini paham atau enggak? Kalau nanti kalian belum paham, silahkan diulangi lagi rumusnya ya. Setelah itu, pada total biaya ini kita gunakan rumus matematika yang sudah kita pelajari dari minggu lalu ataupun minggu yang lalu sudah kita lalui. Nah, yang pertama adalah sama dengan klik Daihatsu. Setelah itu shift 8 bintang, klik lama sewanya, enter. Sudah sampai situ. Kira-kira kalian paham atau enggak? Total biayanya saya kira tidak susah, tinggal dikali saja antara tarif per hari dan juga lama sewanya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan belajar mengenai fungsi VLOOKUP. Sebenarnya ini sama persis dan bahkan mirip cara penggunaan rumusnya, hanya saja kita tinggal melihat posisi dari sumbernya. Kalau ini kan kita sumbernya dari atas ke bawah, atau vertikal. Sedangkan VLOOKUP ini adalah data dari samping. Nah, kita coba M1 tadi jenis mobilnya di sini adalah Daihatsu, tinggal sama dengan klik Daihatsu, enter. Ini salah satu yang bisa kalian lakukan untuk manggil data ya, Rek. Honda sama dengan Mazda sama dengan Suzuki. Tarif perharinya juga sama, 500, 400, 300, 200. Sama dengan 200.000. Nah, sama sebenarnya, tinggal kita namai. Ini kode mobil. Kita masukkan di sini kode
mobil. Enter. Sudah. Setelah itu kita masukkan ya, coba kita masukkan apakah sama ataupun beda. Lookup, habis itu lookup value-nya, table array-nya, kode mobil. Di sini langsung ketemu otomatis ketika kita panggil. Setelah itu row index-nya 2. Ini sebenarnya sudah kelihatan hasilnya. Begitu tinggal false, enter. Nah, ketemu. Nah, tarik ke bawah, otomatis langsung ketemu. Saya kira di sini sangat gampang sekali ya. Jadi untuk penggunaan VLOOKUP sama HLOOKUP itu tidak jauh berbeda. Hanya saja tinggal kita mencari tabelnya atau sumbernya. Sumbernya sifatnya vertikal ataupun horizontal. Ini sebenarnya di materi penggunaan fungsi pada aplikasi Microsoft Excel ini masih ada satu fungsi teks. Mungkin kita akan ajarkan sekaligus di sini fungsi teks. Contoh kita mau ambil ya, fungsi teks. Nah, contoh ketika kita fungsi teks ini digunakan untuk mengambil data ataupun teks dari sebelah kiri kalau kita menggunakan fungsi left, ataupun nanti kita menggunakan fungsi right. Nah, jadi kita pengen mengambil beberapa kata untuk kita kopikan. Contoh ini kita ambil Daihatsu. Kita copy paste di sini. Setelah itu, kita pengen di sini ada penggunaan rumus left ya. Pertama adalah kita klikkan sama dengan boleh, ataupun kalian bisa menggunakan insert function. Nah, di sini sudah ada right, tinggal kita cari yang left. Nah, di sini tinggal kita pengen mana yang ingin dirubah. Contoh di sini Daihatsu. Setelah itu number-nya ini kita ambil contohnya 4. Tinggal oke. Nah, kenapa rumus left ini kan kita ngambil dari sebelah kiri. Left kiri berarti adalah dari D, A, I, H. Nah, kita gunakan coba di sebelah sini untuk rumus yang right. Di sini kita ambil Daihatsu. Setelah itu kita ambil 4 juga. Su. Nah, ini adalah salah satu penggunaan rumus fungsi teks. Ini adalah sebelah kiri atau rumus left. Dan di sini adalah rumus kanan ataupun right. Nah, ini adalah salah satu fungsi teks yang bisa digunakan. Nah, sebenarnya masih ada beberapa. Contohnya adalah middle. Kita coba sekaligus ya. Sama dengan fungsi fx. Kalau nggak ada di sini berarti kita gunakan di all. Di all. Nah, itu kita cari m. Ini mid. Kita ambil Daihatsu. Ini ambil contoh
3, tetap 2, atau tetap 3 lah. Oke. Iya didapatkan dari ini. 1, 2, 3 di tengah. Nah, sebenarnya manfaatnya untuk fungsi teks kiri, kanan, dan tengah ini untuk apa sih kira-kira? Nah, nanti suatu saat ketika kalian membutuhkan kode ataupun pembuatan nomor unik dan lain-lain, kalian bisa gunakan nama dan juga tanggal lahir, tinggal dikurangi antara sebelah kiri nama orang tersebut, setelah itu ditambah dengan tanggal lahir di sebelah kanannya gitu. Nah, biasanya bisa digunakan rumus seperti itu untuk membuat kode unik, karena biasanya setiap nama kan orang berbeda-beda, sekaligus juga nomor tanggal lahirnya juga pasti berbeda. Nah, untuk itu pasti juga akan berbeda. Nah, mungkin kita review sedikit contoh Suzuki di sini. Kali 4 sama dengan Mazda kali, setelah itu terakhir Honda dikali 4. Nah, contoh kita gunakan rumus sum ya, sama saja sebenarnya di sini. Di insert function ada juga untuk di sum. Sebenarnya sudah diajarkan sih kemarin bagaimana cara penggunaan sum. Langsung saja dari sini sum, yang dimasukkan tarik aja, ini adalah totalnya. Nah, sebenarnya penggunaan aplikasi Microsoft Excel itu susah-susah gampang. Bagi kalian yang belum pernah sama sekali menyentuh aplikasi Microsoft Excel, mungkin bingung karena banyak sekali tombol-tombol dan juga kolomnya juga banyak. Nah, tapi ketika kita sudah bisa menggunakannya, saya kira ini sangat-sangat membantu, karena di Microsoft Excel kalian bisa memanggil data, kalian bisa mengolah data itu membuat grafik, ataupun kalian seperti yang kita ajarkan di daring kemarin, kita bahkan bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai kalkulator ataupun sebagai alat untuk menghitung data yang sangat banyak. Nah, saya kira pertemuan ke-7 ini mungkin jadi pertemuan terakhir untuk materi di semester ganjil ini. Nah, saya kira pertemuan ini bisa menjadi penutup, dan saya harap kalian yang belum pernah nonton video dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, kalian saya harapkan betul-betul kembali menonton yang belum kalian tonton di video mana, supaya ada manfaat dari pembuatan video ini. Saya kira cukup sekian dari saya, tim akuntansi dan bisnis pemasaran SMK Mambal Ulu Muncar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.